Ku menemukan dirimu. Hai netizen, pendengar dan pembaca dimanapun kalian berada, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel IQ Channel. Kali ini Mimin akan kembali menceritakan cerita terjebak menikahi gadis SMA bab 7. Untuk yang baru channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu setiap Mimin upload video terbaru. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Bukan gitu, kamu cantik, menarik, dan aku suka. Hanya saja, jangan sekarang. Kenapa? Kita belum menikah, Al. Apa salahnya kamu sabar menunggu? Tapi pada akhirnya kita juga akan menikah, kan? Atau jangan-jangan kamu ragu atau nggak serius sama aku dan mengharapkan perjodohan yang ditetapkan orang tua kamu dengan gadis kampung itu ya? Ya ampun Al, aku bahkan belum pernah melihat seperti apa dia. Kamu tahu sendiri, aku ke desa itu mencari dia untuk membatalkan perjodohan itu. Kalau begitu, kenapa kamu terus menolak aku? Aku gak menolak kamu, tapi tunggu sampai waktunya tiba. Aku gak bisa, Arga. Banyak orang yang ngelakuin ini sebelum nikah. Tangan Mas Alia mendekat ke leher Arga, mengusapnya dengan gerakan, kemudian mendekatkan wajahnya hingga kedua bibir mereka hampir menyatu. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika Arga tiba di rumah, ia memarkir kendaraan beroda 2 miliknya di depan teras. Hari ini benar-benar melelahkan bagi lelaki itu. Bahkan waktu yang seharusnya ia manfaatkan untuk mengistirahatkan tubuhnya malah dihabiskan begitu saja. Ketika telah tiba di lantai atas, ia melangkah menuju kamar sang istri. Memutar gang pintu dan mendorongnya sangat pelan hingga menyisakan celah yang cukup untuk melihat ke dalam. Ada kerutan tipis pada kedua alis tebas Arga saat melihat Novi sedang duduk di atas sajadah dengan balutan mukuna. Setidaknya sudah 2 kali ia mendapati Novi dalam keadaan seperti ini. Kenapa aku harus menikah dengan anak kecil seperti dia? Ia bergumam dalam hatinya. Selama beberapa menit, Arga duduk di ujung tempat tidur dan menunggu Novi selesai dengan ibadah malamnya, terdiam dengan pikiran tertuju pada Alia. Sejak mengetahui bahwa Arga telah dijodohkan dengan wanita lain, Alia jadi posesif, agresif, dan parnoan. Ia bukan lagi Alia manis dan pengertian yang selalu mampu membuat hati seorang Arga Wirawan terasa hangat. Arga yakin semua sikap liar dan bujuk rayu Alia tadi hanya karena cemburu berlebihan terhadap seorang wanita yang bahkan Arga sendiri belum pernah temui. Bahkan Arga tidak tahu seperti apa wujud wanita yang hendak dijodohkan dengannya. Bagaimana nanti kalau Alia tahu bahwa aku menikahi Novi? Ia pasti akan lebih patah hati lagi. Arga menghembuskan nafas panjang, membuka jaket dan meletakkan ponsel di tempat tidur. Tidak, Alia tidak akan tahu. Aku dan Novi hanya pasangan suami istri di buku nikah. Tidak lebih. Toh kami hanya akan berpisah setelah keadaan aman, tambahnya dalam hati. Lagi pula siapa yang mau hidup selamanya dengan anak kecil seperti Novi? Ia berhias saja Arga belum tentu mau, apalagi tertutup seperti sekarang. Arga yakin di balik gamis yang selalu dipakai Novi ada tubuh kurus kerempek dengan kulit yang tidak terawat. Lamunan Arga pun membuyar saat Novi selesai menjalankan ibadahnya. Wanita itu sempat terkejut mendapati Arga sedang melamun di ambang pintu. Ini buat kamu. Arga menyerahkan paper bag kecil berisi obat penurun panas yang tadi ia beli di apotek 24 jam. Makasih mas, ucap Novi. Selama beberapa saat, Arga memandangi wajah istri kecilnya.
Wajah Novi tampak pucat dengan bibir kering, matanya juga sayu. Pastikan kamu minum obatnya sebelum tidur. Saya nggak mau kamu menuntut saya kalau ada apa-apa sama kamu. Novi memilih diam dan tak menanggapi kalimat yang agak terdengar sarkas di telinga. Tatapannya kosong, apalagi saat indera penciumnya menangkap aroma parfum wanita yang menyerbak dari tubuh sang suami. Yang Novi duga adalah aroma parfum milik Alia. Ingin sekali Novi menanyakan, namun kemudian ia teringat akan peringatan sang suami kemarin agar tidak mencampuri semua urusannya. Dan hal itu sudah membuat cukup Novi tahu diri dan sadar akan posisinya di mata Arga. Atau Arga akan menceraikannya setelah kelulusan sekolah nanti. Ketika Arga kembali ke kamarnya sendiri, Novi segera menutup pintu kamar, menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur dan membuka mukena. Tiba-tiba terdengar nada pengingat pesan yang berasal dari ponsel milik Arga yang tertinggal di tempat tidur. Layar yang menyala membuat Novi dapat membaca pesan yang tertera di sudut atas layar. Sayang, makasih untuk yang tadi ya, I love you. Obat penurun panas yang diberikan Arga ternyata benar-benar manjur untuk Novi. Pagi ia terbangun dalam keadaan yang lebih baik meskipun masih sedikit lemas. Setidaknya ia tak lagi demam. Di ruang tengah. Namun, aktivitasnya harus terhenti oleh suara bel yang berbunyi. Wajah judes Alia pun menyapa saat Novi membuka pintu. Wanita itu tampak cantik dengan pakaian kasual yang trendy. Tangannya menggenggam beberapa kantongan yang diyakini Novi adalah makanan. Selain itu, ada aroma lezat yang menguar dari sana. Arga ada, kan? Tanyanya. Ada, Kak. Tanpa permisi, wanita itu melesatkan tubuhnya memasuki rumah, bahkan sebelum Novi mempersilahkan. Kemudian meletakkan beberapa kantongan ke meja makan dan celingukan. Mencari sang kekasih. Ketiadaan Arga di lantai bawah membuatnya meyakini bahwa lelaki itu masih berada di kamar. Tanpa memerdulikan kehadiran Novi, ia melenggang melewati tangga. Pagi, sayang. Suara manja Alia terdengar membahana. Detik berikutnya terdengar suara cekikikan manja. Novi hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Seorang wanita yang bukan mahram baru saja memasuki kamar suaminya. Bahkan Novi dapat mendengar suara manja Alia berbicara dengan Arga. Entah sedang apa mereka di dalam kamar. Berpelukankah? Atau membantu Arga berpakaian? Astagfirullah, gumamnya dalam hati. Sebisa mungkin Novi menghilangkan pikiran itu dari benaknya. Dalam beberapa menit, Arga dan Alia tampak beriringan menuruni tangga. Arga merangkul pinggang wanita itu dengan mesra. Sebuah pemandangan yang sangat tidak pantas bagi Novi. Namun, sebisa mungkin ia berusaha untuk tidak melihat dan memilih fokus dengan kegiatannya. Aku bawa sarapan kesukaan kamu. Kita sarapan bareng, yuk. Ajak Alia kepada Arga. Tangannya melingkar mesra di lengan kekar sang kekasih. Beli sarapan di mana? Biasa, tempat favorit kamu. Alia mengeluarkan kotak makanan dan menggeser ke hadapan Arga. Lantas menuang air putih untuk kekasihnya itu. Kamu belinya 2 aja, tanya Arga kemudian. Aku juga beli buat Novi, kok. Kamu bilang, semalam dia sakit. Makanya aku beli bubur ayam aja buat dia. Oh, Arga melirik Novi yang masih sibuk membersihkan. Ia dapat melihat gerak istrinya itu masih sedikit lemah. Novi, sarapan dulu. Sementara Novi hanya menoleh, lalu berkata, iya, Om. Makasih. Alia menatap Arga dan Novi penuh selidik. Sejak awal bertemu kemarin, ia merasa interaksi antara Arga dan gadis belia itu sedikit aneh. Keduanya terlalu kaku untuk status keponakan dan Om. Ayo sarapan. Kalau sakit kamu tambah parah, nanti Arga yang repot.
Barisan kata yang terucap dari mulut Alia itu menciptakan rasa sakit di hati Novi. Seolah ingin menegaskan kepada Novi agar tidak menjadi benalu dalam kehidupan Arga. Tak ingin dianggap tidak sopan, Novi pun mendekat dan duduk di sudut meja. Sementara Arga dan Alia duduk dalam posisi yang terlalu dekat bagi Novi. Bahkan Alia sesekali makan dari piring Arga. "Ayo makan." "Kenapa diam aja?" ucap Alia. "Iya, Kak. Terima kasih sarapannya." Novi membuka kotak makanan pemberian Alia. Sepintas terlihat bubur ayam khas Bandung yang begitu menggugah selera. Ada banyak topping di atasnya. Ketika mulai menyendokkan bubur ke mulut, tiba-tiba Novi merasakan sensasi panas dan membakar lidah pada suapan pertama. Manik coklatnya seketika mengarah pada wanita yang sedang bergelayut manja di lengan Arga. "Kenapa? Kamu nggak suka bubur ayamnya?" Suara Alia terdengar lembut di telinga, tetapi justru terkesan menusuk ke hati. "Suka, Kak. Bubur ayamnya enak." Novi meraih segelas air putih dan meneguknya perlahan. Saat ini lidahnya terasa kebas akibat rasa pedas. "Kalau kamu suka, lain kali saya akan beli lagi untuk kamu." Sudut bibir Novi melengkungkan senyum. "Terima kasih, Kak. Tapi tidak usah repot-repot." Tangannya mengangkat kotak bubur dan berdiri meninggalkan tempat duduknya. "Mau kemana, Sil? Kamu nggak mau sarapan bareng kita?" Alia memandang gadis belia itu dengan senyuman. "Maaf, Kak. Saya mau sarapan di kamar aja." "Nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, sih. Terserah kamu aja." Sekali terima kasih traktirannya. Novi memilih meninggalkan sepasang kekasih itu. Ia pikir tidak mungkin memakan bubur super pedas itu di hadapan Arga. Ia tak akan sanggup, sebab memakan satu suapan saja sudah membuat lidahnya terasa kebas. Begitu tiba di kamar, ia meletakkan kotak berisi bubur ke lantai dan duduk di tepi pembaringan. Memandangi langit biru yang dapat terlihat dari jendela kamarnya. "Seandainya Kak Arvin gak maksa Mas Arga menikahi aku, mungkin semua ini gak akan terjadi." Cukup lama Novi menghabiskan waktu di kamar. Ia mengisi kesendirian dengan membaca Al-Quran. Hingga terdengar suara mesin sepeda motor yang menandai kepergian Arga. Barulah Novi memberanikan keluar dari kamar. Memasukkan sekotak bubur ayam pemberian Alia tadi ke dalam kulkas. Ingin langsung membuang, namun tidak ingin mubazir. Ia akan membuat bubur beras sendiri agar dapat dicampur dengan bubur ayam tadi untuk mengurangi rasa pedasnya. Saat akan melewati meja makan, perhatian Novi tertuju pada kotak tisu dengan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan di bawahnya. Tangannya terulur, memindahkan kotak tisu. Ada secarik kertas tertinggal dengan isi tulisan tangan Arga. "Buat kamu beli perlengkapan sekolah." Novi meraih uang pemberian Arga dan menghitung jumlahnya. Ada 2 juta rupiah. Namun, tak ingin dipandang sebagai benalu, Novi memilih untuk tidak mengambil selembar pun. Suara ketukan pintu berhasil mencuri perhatian Novi. Wanita muda itu langsung melangkah menuju pintu. Seorang pria tampak berdiri di sana dengan senyum ramah. "Rumah Arga Wirawan?" "Iya, Pak," jawab Novi. "Saya dari ekspedisi Maladewa, ini ada barang kiriman Pak Arga." Novi melirik sebuah benda berbentuk kotak yang terbungkus kain berwarna kuning. Melihat dari bentuk kotaknya saja, Novi sudah yakin jika itu adalah dodo. "Terima kasih, Pak. Tapi Mas Arganya nggak ada di rumah." "Kalau ini dengan Mbak siapa?" "Iya, saya Novi, Pak." Maksud saya, keponakan Pak Arga." "Ya sudah, kalau begitu saya titip aja paketnya." "Ya, boleh, Pak."
Setelah menandatangani nota penerimaan paket, sang kurir berpamitan pergi. Baru saja Novi akan membawa Dodo ke dalam rumah, sudah terlihat kendaraan beroda 2 milik Arga memasuki halaman rumah. "Ini barusan burungnya datang, Mas." Hanya itu jawaban Arga. Ia langsung membuka kain tipis yang menutupi sangkar itu. Dodo tampak bertengger ceria di dalamnya. "Kasih slow, diam kamu. Gak ada yang ngomong sama kamu," makinya kepada burung kecil dengan bulu lebat itu, lalu membawanya menuju balkon. Sementara Novi masih mematung di tempat. Dan Arga mendesahkan napas panjang sesaat setelah membaca sebuah pesan yang berasal dari Arvin. Lagi-lagi ia menerima pesan bernada ancaman dari sang kakak ipar. Arga bahkan merasa bosan, karena lelaki itu selalu menghubungi dirinya tanpa kenal waktu. "Sialan ini orang," makinya penuh murka. Namun, ia tak dapat berbuat banyak, sebab Arvin sangat licin bak seekor belut. Rekaman sialan yang membuatnya terpaksa menikahi. Novi selalu menjadi senjata andalah lelaki itu. "Saya sudah transfer sesuai keinginan kamu." Arga mengirimkan pesan disertai bukti transfer sejumlah uang. Karena kesal, ia langsung menonaktifkan ponsel. Turun dari balkon dengan amarah. Tertahan di dada. Dia pasti kerjasama dengan adiknya untuk memerasku. Ya, tidak mungkin Novi tidak tahu kelakuan kakaknya. Dia pasti hanya pura-pura polos. Arga menggerutu dalam hati. Pikiran negatif mulai menyelimuti pikirannya. Ia segera menuju kamar Novi. Niatnya untuk memarahi istri kecilnya itu. Namun, saat telah tiba di depan pintu, ia mendapati Novi sedang berjongkok di lantai sambil menghitung beberapa lembar uang pecahan 1000-an. Gerakannya terlihat masih lemah, dan wajahnya sedikit pucat. Niat Arga pun urung. Amarah meledak-ledak dalam hatinya perlahan luntur. Gadis polos di dalam kamar itu, sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat.